Pada akhirnya, sepak bola modern menuntut lebih dari sekedar fisik dan insting, melainkan kecerdasan, kerendahan hati, dan kemampuan membaca permainan dengan kepala setenang kaki yang terampil. Dan dalam aspek itulah, Lionel Messi telah lama menjadi standar tertinggi, sementara Cristiano Ronaldo di senja kariernya encara Messi, 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 gol, 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 gol. Pada sebuah malam yang syarat tensi dalam lanjutan kompetisi Liga Arab Saudi, sorotan kamera tidak hanya mengikuti pergerakan bola, tetapi juga tertuju pada satu adegan yang perlahan berubah menjadi perbincangan dunia sepak bola. Pertandingan antara Al Nassr dan Al Tawun sejatinya berjalan seperti laga-laga lainnya, keras, intens, penuh tekanan. Namun satu momen kecil justru menciptakan getaran besar, karena melibatkan sosok yang selama 2 dekade hampir selalu menjadi pusat segalanya, Cristiano Ronaldo. Ketika Al Nassr mendapatkan tendangan bebas dari jarak yang sangat dekat, suasana stadion mendadak berubah. Sorak penonton menggema karena semua orang tahu arti posisi itu. Area tersebutlah lama menjadi wilayah kekuasaan Ronaldo, panggung ritual ikoniknya, tempat ia berdiri tegak, mengatur nafas, menatap gawang, lalu melepaskan tendangan yang seringkali berujung gol atau setidaknya ancaman nyata. Naluri seorang legenda membuat Ronaldo tanpa ragu melangkah ke depan, mengambil bola, dan bersiap seperti yang telah ia lakukan ratusan kali sebelumnya. Namun detik-detik berikutnya menghadirkan sesuatu yang terasa janggal. Rekan setim mendekat bukan untuk memberi ruang, melainkan untuk berbicara. Terjadi percakapan singkat, bahasa tubuh yang tegang, isyarat tangan yang cepat, hingga akhirnya kamera menangkap momen yang membuat banyak pasang mata terbelalak. Ronaldo diminta menjauh dari bola. Dari pinggir lapangan, gestur staf pelatih terlihat jelas, seolah menegaskan bahwa keputusan ini sudah final. Tendangan bebas itu bukan untuk sang mega bintang. Untuk sesaat, Cristiano Ronaldo tampak terpaku. Wajahnya menunjukkan campuran kebingungan, keterkejutan, dan frustasi yang sulit disembunyikan. Tatapannya bergantian antara bola dan rekan setimnya, seolah bertanya dalam diam, "Mengapa bukan aku?" Sebuah pertanyaan yang terasa asing bagi pemain yang selama bertahun-tahun nyaris tak pernah digeser dari momen-momen krusial. Akhirnya dengan langkah berat, Ronaldo mundur meninggalkan bola yang biasanya menjadi miliknya dan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan ketika tendangan bebas itu dieksekusi oleh pemain lain. Adegan singkat itu langsung memantik diskusi luas. Ada yang menyebutnya murni keputusan taktis, ada yang melihatnya sebagai sinyal perubahan peran, dan ada pula yang menilainya sebagai potret keras realitas sepak bola modern. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, simbol itu terasa semakin kuat ketika kita menarik garis ke momen-momen lain di lapangan. Momen yang memperlihatkan bahwa sepak bola level tertinggi tidak lagi hanya soal kekuatan fisik, kecepatan, atau insting mencetak gol, melainkan tentang kecerdasan membaca situasi. Seandainya Cristiano Ronaldo memiliki kecerdasan sepak bola yang lebih matang dalam konteks tertentu, ia tentu akan membiarkan bola itu melintas tanpa disentuh, karena Joao Felix sudah berada di posisi yang sangat ideal, bebas dari kawalan, membaca ruang dengan tepat, dan siap menuntaskan peluang hanya dengan satu sentuhan sederhana. Dalam sepersekian detik itulah perbedaan besar sebenarnya muncul, bukan pada otot, bukan pada reputasi, melainkan pada kemampuan memahami permainan secara kolektif. Namun keputusan yang diambil justru sebaliknya. Sentuhan yang tidak perlu memutus alur serangan, membuat bendera wasit terangkat, dan mengubah peluang emas yang seharusnya menjadi gol bersih menjadi momen sia-sia akibat offside. Sebuah detail kecil tetapi dengan dampak besar, karena di level tertinggi sepak bola, detail adalah segalanya. Situasi ini memperlihatkan pola yang berulang. Ronaldo adalah pencetak gol ulung, predator sejati di kotak penalti, pemain yang hidup dari naluri untuk selalu berada di pusat peluang. Namun naluri itu, yang selama bertahun-tahun menjadi senjatanya, terkadang justru berbenturan dengan kebutuhan permainan modern yang menuntut kepercayaan, kesabaran, dan pemahaman ruang yang lebih luas. Keinginan untuk selalu terlibat langsung bisa menjadi pedang bermata dua, terutama ketika permainan menuntut pengorbanan peran utama demi hasil tim. Di titik inilah perbandingan dengan Lionel Messi kembali menguat. Messi telah lama menunjukkan bahwa kecerdasan sepak bola bukan soal seberapa sering menyentuh bola terakhir, melainkan seberapa tepat keputusan yang diambil dalam setiap momen.
Ia memahami kapan harus maju, kapan harus berhenti, dan kapan harus sepenuhnya mempercayai rekan setimnya. Messi membaca ruang lebih cepat dari siapapun, merasakan pergerakan pemain lain bahkan sebelum bola dilepaskan, dan memilih opsi paling efisien tanpa memaksakan sorotan pada dirinya. Dalam situasi serupa, Messi akan membiarkan bola itu melintas. Ia akan membiarkan Joao Felix menuntaskan peluangnya. Ia akan memilih hasil akhir terbaik, bukan kepuasan sesaat. Inilah perbedaan mendasar antara naluri individu dan visi kolektif, antara ambisi personal dan kecerdasan memenangkan pertandingan. Messi tidak menghilang karena tidak mampu, tapi karena ia tahu kapan kehadirannya justru tidak dibutuhkan. Andai Ronaldo lebih sering mempelajari cara Messi memahami permainan, bukan hanya dari highlight gol-gol spektakulernya, tetapi dari detail-detail kecil yang sering luput dari sorotan kamera, seperti timing pergerakan, posisi tubuh, dan kesadaran ruang, mungkin banyak momen akan berakhir berbeda. Mungkin offside itu tidak pernah terjadi, mungkin alur serangan tetap hidup, mungkin satu keputusan kecil bisa mengubah hasil pertandingan. Dan kembali ke malam di Liga Arab Saudi itu, tendangan bebas yang bukan milik Ronaldo terasa seperti potongan puzzle dari gambaran yang lebih besar. Sepak bola terus bergerak, berubah, dan menuntut adaptasi. Bahkan legenda pun harus belajar menerima bahwa permainan kini bukan lagi tentang satu nama, melainkan tentang harmoni tim dan kejernihan berpikir di bawah tekanan. Pada akhirnya, sepak bola modern menuntut lebih dari sekedar fisik dan insting, melainkan kecerdasan, kerendahan hati, dan kemampuan membaca permainan dengan kepala setenang kaki yang terampil. Dan dalam aspek itulah, Lionel Messi telah lama menjadi standar tertinggi. Sementara Cristiano Ronaldo di sejak kariernya dihadapkan pada pelajaran paling berat, belajar melepaskan demi permainan yang lebih besar dari dirinya sendiri. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the patient lasts. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just